Oke, selamat pagi Bu Intan. Iya, Kami dari tim audit internal untuk CDA AKB akan melakukan evaluasi penerapan dari checklist CDA AKB. Nah, oke oke. tujuannya itu biar kita saling mastiin aja sistem distribusi alatnya itu udah sesuai ya Oke. sama pedoman. Jadi apakah Ibu udah siap? Saya siap saat pagi ya sebelumnya. Oke. Jadi yang pertama itu apakah perusahaan Ibu sudah memiliki sistem manajemen mutu yang terdokumentasi dengan baik? Sudah, kita juga memiliki kebijakan mutu yang desain sama direktur dan juga udah melakukan audit internal tiap tahunnya gitu. Dan juga ada rapat kajian tinjauan manajemen setiap 6 bulan sekali. Ah, lalu untuk cara perusahaan untuk memastikan karyawannya itu terlibat dalam distribusi yang sesuai sama kompetensi CDAKB itu gimana? Nah, kita tuh ngelakuin pelatihan internal setiap tahunnya. Jadi para karyawan itu kita latih setiap tahunnya dan semua staf logistik ini sudah mengikuti pelatihan CDAKB ini dari Kemenkes sendiri. Oke. Lalu untuk fasilitas penyimpanannya nih, apakah udah memenuhi syarat kebersihan dan pengendalian suhu? Nah, sudah. Di situ juga ada sudah dipantau ya suhunya, kelembapannya setiap 30 menit sekali dan dicatat dari karyawan karyawannya ya. Dan Oke. juga di gudang itu dibersihin rutin oleh petugas khususnya. Oke. Lalu untuk penerapan FIFO dan FIFO-nya apakah sudah dilakukan ya Bu? Sudah. Oke. Sistem stok kami berbasis barcode, jadi produk dan expired date itu lebih dulu akan dikirim terlebih dahulu. Jadi kita pakai sistem itu untuk via barcode gitu. Jadi Oke. ketahuan di barcode-nya. Lebih terkesan begitu ya? Iya benar-benar. Nah, untuk sistem penelusuran produk dari pemasok ke pelanggan gimana Bu? Nah, kita pakai IRP, jadi mencatat nomor batch-nya, tanggal masuk, jadi pelanggan tujuan itu bisa dilacak jadi kurang waktu 2 jam. Lalu untuk prosedur penerimaan dan menindaklanjuti kalau misalnya ada keluhan itu gimana dari perusahaan? Nah, kita juga ada, jadi kami mencatat setiap keluhan dari konsumen, ada investigasi penyebabnya juga, dan ngelakuin tindakan korektif bila diperlukan. Oke. Nah, kalau misalnya ada laporan keamanan produk di lapangan nih Bu, tindakan dari perusahaan gimana Bu? Produk retur ini dikarantina, terus diperiksa kondisinya, lalu diputuskan apakah bisa dikembalikan ke stok atau harus dimusnahkan atau diperbaiki. Oke. Nah, tadi Ibu ada sempat mention pemusnahan itu, prosedurnya itu gimana ya Bu kalau di perusahaan? Nah, kita tuh nanti bekerja sama sama pihak ketiga. Jadi ada perizinan, kita juga bikin BAP atau berita acara pemusnahan setiap kegiatannya itu. Oke. Nah, lalu kalau misalnya perusahaan nemuin ada produk ilegal gitu. Nah, cara identifikasi sama untuk menolak produk itu gimana? Jadi kita hanya beli dari pemasok resmi yang punya izin edar. Jadi bila ditemuin produk tanpa izin, langsung dikarantina dan dilaporkan sih. Jadi kayak minim banget kita dapat yang ilegal. Oh, tidak mungkin gitu Iya. ya. Nah, audit internal CDAKB di perusahaan itu kapan Bu dilakuin? Terakhir kali ya. Iya, Terakhir kali ini saya 3 bulan yang lalu dengan satu temuan minor terkait pengendalian dokumen yang sudah kami perbaiki. Berarti ada kesalahan dari pengendalian dokumen ya, tapi ya Iya, tapi udah kecil dan udah diperbaiki. Oke, jadi dari hasil audit itu apakah ada keluhan yang dibahas Bu dalam rapat tinjauan? Ada sih, jadi setiap 6 bulan kami ada rapat evaluasi mutu ini dihadiri direktur dan kepala bagian. Jadi mungkin ada beberapa kendala yang didapatkan dari rapat tersebut. Lalu di perusahaan itu ada aktivitas distribusi ke pihak ketiga nggak? Terus pengawasannya gimana? Ada untuk transportasi dan pengiriman barang pasti dengan pihak ketiga ya, dan juga pakai vendor logistik kita, dan juga udah bersertifikat CDA kami lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas kerjasamanya. Jadi dari wawancara ini semua aspeknya tadi semuanya sudah sesuai dengan CDAKB dan sudah diterapkan dengan baik juga. Mungkin ada peningkatan bagian dokumentasi audit internal tadi ya sedikit. Siap, terima kasih ya Mbak sarannya. Kami nanti akan berikan laporan auditnya. Terima kasih. Manajer